Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina hum fi haudhi yal'abun yauma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun afasihrun hadza am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Para jamaah, di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19, berarti ada berapa ayat? 8 ayat. Ada 8 ayat. Kalau nggak nututi ya diteruskan besok ya. Kemarin ayat yang ke-11 ya, yang ke-11 kemarin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fawailul yawma idzil lil mukadzibin, maka kecelakaan yang amat besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan ajaran Rasul. Siapa dia itu? Siapa mereka itu? Dijelaskan pada ayat yang ke-12. Jadi sebetulnya ayat 12 ini mestinya dibaca kemarin ya, tapi nggak apa-apa. Ayat 12-nya Allah menjelaskan alladzina hum, yaitu orang-orang yang mereka fi khaudin ay fi batilin, dalam hal kebatilan. Apa kebatilan itu termasuk? Pelanggaran ya. Yal'abun, main-main. Jadi mereka yang dulu pada waktu hidup di dunia suka bermain-main dalam kebatilan ya. Mestinya enggak memperbaiki kursi, tapi laporannya memperbaiki kursi.
dan ngetokne duit 120 juta. Ya apa itu? Duit 120 juta itu. Dan ini kadang-kadang dilakukan oleh itu ya. Itu kadang-kadang sing ngongkon bosnya, tapi ada juga itu bosnya nggak ngongkon, tapi anak buahnya yang memang sudah bertahun-tahun ngerjakno gitu, dia yang ngajukan. Nah, kepolonya tinggal tanda tangan saja. Setuju. Bisa dapat bagian banyak, bisa ya kebagian titik. Jadi kalau yang ditandatangani itu main-main, ya, yang sebetulnya tidak masuk ke ayat ini. Fawailul yauma idzil lil mukadzibin alladzina hum fi haudhi yal'abun. Ini ayat ini sebetulnya kalau mau tak terangkan sak detail-detailnya itu bisa sampai maghrib ini. Satu ayat ini tok. Dua dengan yang kemarin. Fawailul yauma idzil lil mukadzibin alladzina hum fi haudhi yal'abun. Dan ini di Indonesia ini sering dan banyak. Makanya sulit ini dandani Indonesia ini kadang. Angel wis. Angel tuturane. Dan itu harus ada yang berani. Enggak, saya enggak tanda tangan kalau gini. Harus berani bilang gitu. Dipindah memang, dipindah langsung. Dan dipindahnya di tempat yang kering. Yang tadinya teles lalu kering. Enggak apa-apa ketimbang nanti di kuburan diumbek-umbek. Nah ini buktinya diawali dengan yang kemarin fawailul yauma idzil lil mukadzibin. Celaka yang amat besar pada hari itu. Pada hari itu berarti ya mulai di kuburan itu. Kalau di dunia, wah dilak-diluk oleh duit terus. Dan atusan juta. Padahal 1 juta saja dibelikan kerupuk. Itu wakeh. Itu baru atusan juta. Oh nggak ada yang miliatan kok. Ada yang miliatan nih. Itu kalau dibelikan kerupuk itu sak kebon sari tutup kabeh. Enak dia, enak. Bermain-main dalam kebohongan, bermain-main dalam haudin, istilahnya haudin. Haudin itu ditafsirnya itu batil. Hal yang batil, yang melanggar hukum. Ya Allah. Hati-hati karena hidup enggak lama, iya kan? Nah, nanti dimbek-mbeknya lama. Yang susah itu kadang-kadang istri anak enggak tahu. Yang ngerjakan itu kadang-kadang suami. Istri tahu jadi, ya datang ke rumah nggawa amplop, matur nuwun, terima kasih, blonjo. Sebelum belanja dihitung, ya. Pagi dihitung, siang dihitung, malam dihitung. Kalau ditanya, lo kok dihitung mana? Senang, ngitung duit itu senang. Kalau itu halal, monggo saja. Tapi itu kalau khaudin, ya, dalam kebatilan, Allahu Akbar. Alladzina hum fi khaudin fi batilin yal'abun ay yatasyaghaluna bi kufrihim. Mereka sibuk dengan kekafirannya. Nah, kalau di sini langsung karena pengarang kitab ini kan sing didelok tuh orang kafir kan gitu ya. Itu kalau tafsir sekarang yang tahu di lapangan mesti nanti tafsirannya itu ya kayak itu fi haudhi yal'abun. Katanya ayat
13-nya yauma yuda'una. Ingatlah pada hari yuda'una, mereka didorong. Yuda'un, didorong. Maunya enggak gelem, ya. Suruh masuk neraka enggak gelem. Berarti harus apa? Harus didorong dari belakang. Yuda'una, didorong ila nari jahannam, ke dalam neraka jahanam, da'a, dengan dorongan yang kuat. Yudfa'una bi unfin. Unfin itu dengan keras. Bi unfin itu keras. Keras itu bisa berupa diseret. Kalau didorong ya dorong, tapi dorongannya keras sekali. Dan malaikat itu sudah tidak ada mesaknonya itu. Apa katanya ayat 6 surah 66 serba 6 itu. Surah 66 At-Tahrim, ya, At-Tahrim ya, At-Tahrim, ayatnya ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah alaiha, itu alaiha malaikatun ghiladun syidadun, itu ghiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang alat bakarnya itu manusia dan bebatuan. Petugasnya adalah malaikat-malaikat yang kasar-kasar dan keras-keras. Ya Allah, ghiladun syidad la ya'sunallah ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat, melanggar la ya'sunallah, ya, melanggar aturan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintah. Jadi kalau malaikat tadi itu diperintah untuk ngebui, udah, ya, wes gebui orang itu. Nah, kalau manusia kadang-kadang, oh itu sedulur saya ya, oh enggak bisa. Makanya malaikat dibentuk oleh Allah, dibangun oleh Allah, enggak pakai sedulur. Malaikat itu enggak dilahirkan, langsung diciptakan. Pernah jenengan Arab nyang direk, Arab nyambangi bayeknya malaikat? Enggak pernah. Ya kan? Sama dengan bidadari. Bidadari juga gitu. Enggak ada orang lalu nyambangi bayeknya bidadari. Ya. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami ciptakan bidadari itu langsung. Bahkan uruban atroba, abkaro, langsung dewasa, langsung kalau perempuan dewasa itu apa? Perawan, langsung perawan. Jadi nggak pakai bayek-bayekan. Yauma yuda'una ila nari jahannama da'a. Ini mestinya ayat ini ketika dibaca kita itu nangis, mestinya ini. Iya, tapi kita enggak nangis itu, guys. Oh, dalam hati ya, nangisnya dalam hati. Coba jenengan perhatikan imam-imam Masjidil Haram, imam-imam Masjid Nabawi. Kalau sudah membaca ayat-ayat tentang siksa, hampir mesti nangis. Mesti, lalu suaranya agak tersendat-sendat, tapi langsung dikuasai, diteruskan. Tapi jangan lalu jenengan suudon, kalau gitu Imam Masjidil Haram itu dulu rotok meling. Ya enggak, karena membayangkan siksaan Allah. Keras sekali ini. Dorongnya saja katanya da'a. Yauma yuda'una ila nari jahannama da'a. Da'a itu masdar. Masdar itu sebagai penguat dari kalimat yang sebelumnya. Yudfa'una bi unfin. Ini katanya badalun min
yauma tamuru. Ya. Yauma tamuru di mana? Ya ayat 9. Ya, yang kemarin itu. Yauma tamuru sama'u maura wa tasirul jibalu sayra. Ini. Ada juga katanya di wal mulk di surah Al-Mulk. Surah yang keberapa Al-Mulk itu? 67 atau 76? 67 ya. Kalau 76 kan rokok. 76 gitu. 67. Ayatnya 16. Amin tum. Ayakshifa bikumul. Wa yuqalu lahum tabqitan, dan dikatakan kepada mereka, orang-orang yang dulu hidupnya di dunia itu suka bermain-main di dalam kebatilan itu, didorong dengan keras katanya, lalu dikatakan kepada mereka tabqitan dengan cemooh. Cemooh itu apa? Suatu omongan yang menyakitkan hati itu. Ya, menyakitkan hati. Apa isinya? Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang dulu kamu mendustakan. Disangka nanti tidak ada apa-apa. Nah, sekarang baru tahu. Dan kalau sudah merasakan di akhirat, terus lalu ngomong, ya Allah kembalikan saya ke Kebonsari. Kaseb, dikitukan sama malaikat. Kaseb itu apa? Terlambat. Orang menyesal itu pada waktu masih hidup. Kalau sudah wafat, apalagi sudah di neraka, baru Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairil ladzi kunna na'mal. Di ayat berapa itu dulu? 37. Surahnya 35. Surah 35 itu surah apa? Fatir tanpa al. Surah Fatir. Sebelum Yasin itu. Ya. Yasin kan 36. Kalau Fatir 35. Di ayat 37 itu nanti akan ketemu lafal yang berbunyi wahum yastarikhuna fiha. Mereka bengok-bengok di dalam neraka. Kok saya pada waktu baca terjemahannya itu kok cuma begini Pak Betul. Mereka berteriak di neraka. Kurang medeni. Ya, memang harus diulang. Mereka bengok-bengok di neraka sambil mengatakan, wahai Tuhan kami, Kau keluarkan kami dari neraka ini. Kalau kami dikeluarkan nanti kami akan beramal soleh. Tidak seperti yang dulu. Saya kalau dikembalikan ke Kebonsari, ya Allah saya akan ngaji sama Pak Yasin. Pak Yasin baru datang. Apa? Langsung dijawab melalui lisan malaikat. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Apakah kami tidak memberi umur panjang kepada kamu? Dengan umur panjang itu kamu bisa memikirkan. Terus apa? Tadzakkara. Wa ja'akumun nadzir. Dan kan sudah datang dulu kepada kamu seorang pemberi peringatan. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang dulu kamu dustakan. Lalu dipertanyakan, ya sambil tabkitan tadi itu dengan nada cemooh itu. Apa sihrun hada? Katanya ayat berikutnya berapa? 15. Apakah ini sihir? Yang dulu ya Rasul kan dikatakan sihir, tukang tenung dan sebagainya. Apa ini sihir? Hada al-azab. Apa sihrun? Hadal azabu. Adab ini alladzi tarawna, yang kamu lihat sendiri. Kama kuntum takuluna fil wahyi. Sebagaimana dulu kamu suka mengatakan
bahwa wahyu itu hada sihrun. Ya. Wahyu dari Allah itu dikatakan sihir. Nah, sekarang kamu rasakan apa ini sihir apa memang betulan? Am antum la tubsirun, atau kamu enggak ketok, tidak mendelok. Apa lagi? Enggak lihat. Apa kamu enggak lihat? Udah terus itu dicecar terus sama malaikat ini. Islauha, masuklah kamu ke dalam neraka. Fasbiru aula tasbiru, bersabarlah kamu dengan siksaan itu, aula tasbiru atau kamu enggak sabar. Podo, podo, sawaun alaikum, sama saja bagi kalian. Aula tasbiru, sabrukum wajasukum sawaun alaikum. Kamu sabar, kamu bengok-bengok. Bengok-bengok itu apa ya? Yang enggak sabar, teriak-teriak. Kamu sabar atau kamu teriak-teriak, podo, sama saja begini. Kenapa? Li'anna sabrakum la yanfa'ukum. Karena kesabaran kamu di akhirat itu sudah enggak ada gunanya, enggak ada manfaat. Orang bersabar itu di dunia, ya seperti sekarang ini ya, ngantuk-ngantuk diajak ngaji. Islauha fasbiru aula tasbiru. Saya pernah anak saya pernah membaca ayat ini terus takon sama saya, niku kok wonten isbiru aula tasbiru katanya. Bersabarlah kamu atau kamu enggak sabar. Loh kok digitukan? Iya, itu terusannya itu. Sawaun alaikum, podo. Kamu sabar artinya nerimo dengan siksaan itu atau bengok-bengok dengan siksaan itu sama saja. Karena enggak ada manfaatnya. Kesabaran nanti di akhirat enggak ada manfaatnya. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian itu akan dibalas sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Karena apa? Ai jazaahu, karena itu sebagai balasannya. Ujung-ujungnya pokoknya itu, kembali itu. Semua itu nanti di akhirat itu balasan. Balasan orang ketika masih di dunia. Beramal apa dia? Ya, beramal kebaikan ya mesti nanti balasannya baik. Melakukan kesalahan-kesalahan ya risiko yang harus makanya lalu Al-Quran sering mari ngancam, lalu setelah itu cerita berikutnya itu orang takwa yang ya, karena memang dua itu sama dengan perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu ada yang salah, ada yang benar, dan kalau bisa kita yang dikerjakan yang benar saja. Taunya bahwa itu benar, yang ngaji. Dan kalau ngaji tidak boleh, karena kalau ngantuk podo ae enggak krungu. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Fakihina ay mutaladzizina. Apa? Lazat itu. Hah? Lazat itu apa? Bahasa anu kan? Lezat. Apa lezat? Enak. Ada lagi ada istilahnya. Fakihina, nikmatnya. Bima atahum rabbuhum. Dengan apa? Ya, ma di sini masdariyah. Masdariyah itu biasanya lalu diartikan apa? Apa yang telah memberikan kepada kamu, a'tohum sama artinya memberikan kepada kamu, rabbuhum Tuhan kamu. Silahkan kamu nikmati apa-apa yang Tuhan kamu telah memberikan kepada kamu. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Dan Tuhan kamu akan memelihara kamu, menyelamatkan kamu dari azab yang
adab jahim, jahanam, apa namanya, neraka. Neraka itu ada yang jahanam, ada yang jahim, ada yang wel, ada yang hawiyah, apalagi nggak usah diapal. Sing jenengan apalkan yang nama surga saja, neraka wis gak usah. Atfan ala atahum ai bi'diyanihim wa wiqayatihim. Jadi Allah itu nanti akan memberi dan menjaga supaya selamat. Itu Allah itu. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, kulu washrabu, makan minumlah kamu, hanian, dengan enak, nggak usah bayar, gratis. Hanian. Jadi hanian itu enak. Ada orang perempuan itu diberi nama Hani, ya, Hani. Itu dibaca hanian sebagai halun, hal, keadaan, dalam keadaan wena. Karena apa? Nggak usah bayar. Bima, ma-nya di sini bukan seperti yang di atas. Ma di atas katanya masdariyah, yang artinya itu apa. Ini bima, ma-nya alba sababiyah, disebabkan. Bima kuntum ta'malun, disebabkan karena apa yang kalian kerjakan. Lagi sama, ya. Yang di surga kenikmatan itu karena perbuatannya orang itu dulu. Yang di neraka soro karena perbuatannya juga sama. Sehingga di ayat berapa kemarin yang biasa saya singgung, 17 surah 32. Surah 32 surah As-Sajdah di ayat 17 itu jazaa'am bima kanu ya'malun. Ada yang bima kanu yaksibun. Karena yaksibun sama ya'malun podo. Semua itu merupakan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Jenengan sehari semalam sholat sunnahnya cuma 41, ya nanti balasannya ya 41. Jenengan sehari semalam sholat sunnahnya swidak siji, ya dibalas swidak siji. Sehari semalam sholat sunnahnya 100 siji, ya akan mendapatkan balasan dari situ. Kok wakeh gitu Pak Besol? Bisa tah itu dikerjakan? Bisa. Tapi dibagi, ya, ben gak kesel. Ya. Mari duha pada waktu duha 10, duhur 10. Asar ya titik, ya. Maghrib 10, mari isya 10. Malam ya salat malam 10. Sudah berapa? 50 kalau kali 2 rakaat 100. Nah, witirnya karena 3 rakaat maka menjadi 101. Itu nanti jenengan enak. Hidup itu rasanya enteng. Surabaya ini rasanya luas gitu. Dan sikil jenengan, sikil itu apa? Kaki jenengan itu sehat. Karena selalu diginikan. Jadi seakan-akan jenengan itu olahraga. Pada waktu sujud, pada waktu lunggu. 100 kali kalau bisa ya. Kalau enggak usah dipaksakan, nanti lalu ya. Karena apa? La yukallifullahu nafsan, katanya ayat apa itu? Terakhir dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu 286. Itu berbunyi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi itu ada terusannya, itu laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Jadi walaupun Allah menyatakan Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, tetapi terusannya kebaikan yang dilakukan oleh seseorang manfaatnya akan kembali kepada orang itu sendiri. Kejahatan, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang resiko bagi orang itu sendiri. Jadi kalau membaca la yukallifullah itu yang enak itu berhentinya di laha maka sabat wa alaiha
maktasabat. Lebih enak lagi teruskan. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Karena kita ndak tahlilan. Kalau tahlilan kan dibaca ping telu itu. Ya. Di mananya yang dibaca ping telu itu? Wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Ambil geleng-geleng kepala, dan itu berarti sebentar lagi mangan soto itu. Ya ndak Pak Pesol. Ya, saya datang ke tahlilan itu lillahi ta'ala. Bukan lillahi ta'ala lagi, saking dari lillahi ta'ala. Buktinya tidak lillahi ta'ala, sotonya rodo adin titi ngomong. Ya, apa gitu, minumnya enak, sotonya rodo asin. Mungkin ibunya yang yang masak itu pingin kawin lagi. Kakian. Gak usah gitu. Dan kalau ada konconya gitu, lah apa ngomong gitu, tinggal apa? Katanya Pak Heru, tinggal ngemplok aja, wah kayak rewel. Udah sampai apa? Sudah ya? Sudah, ya monggo. 1, 2, 3. Pak Zudi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu